Halo Sobat Embun Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Embun Iman Channel. Semoga pemirsa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dihindarkan dari segala keburukan, dan semoga kelak kita mati dalam husnul khotimah. Dan harapan juga semoga keluarga Anda sehat-sehat selalu. Semoga orang-orang tercinta, terutama untuk kedua orang tua, semoga selalu terjaga kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Embun Islam akan memberikan untuk Anda tentang mu'alaf, seseorang non-muslim yang awalnya benci Islam kemudian berbalik menjadi mencintai Islam, dan kisahnya terjadi di tahun 2013. Dialah seorang keturunan China bernama Kohani Kristianto. Jalan hidayah seorang mu'alaf bernama Kohani Kristianto menarik untuk disimak. Itu dulu seorang non-muslim yang awalnya benci Islam kemudian berbalik mencintai Islam. Kisah mu'alaf Kohani Kristianto ketika masuk Islam mengalami gejolak. Kohani Kristianto, seorang keturunan China, memutuskan masuk Islam pada tahun 2013. Kala itu, Hani dibenci keluarga sendiri, dicaci maki komunitas, namun keteguhan iman dan berislam akhirnya membuat lingkungan yang membencinya akhirnya mulai melunak. Mereka menerima keputusan keyakinannya. Kohani Kristianto masuk Islam pada usia 36 tahun. Sebelum memutuskan menjadi mu'alaf, Kohani merupakan penginjil yang benci Islam. Kebenciannya pada Islam akhirnya menggerakkan dia untuk mempelajari Al-Quran dan Islam, hingga akhirnya dia terbuka dengan kebenaran Islam. Dalam wawancara di kanal YouTube Cinta Quran TV, Kohani membagikan perjalanan spiritualnya. Saya masuk Islam karena benci Islam, makanya kalau benci Islam jangan setengah-setengah, full. Bencinya jadi tahu jeleknya di mana, dan kebenaran Islam ada di Al-Quran, ujar Kohani dikutip dari hops.id jaringansuara.com Selasa 4 Mei 2021. Kohani mengaku ada hikmah dia dicaci dan dibenci lingkungan terdekatnya karena masuk Islam. Dengan menerima sikap itu, Kohani mengaku akhirnya mendapatkan betul nikmat Islam dan hidayah dari Allah. Saya dulu pemikul salib, jual harta untuk Yesus. Kalau sekarang sama jual harta untuk Allah, kata pria asalnya dari Yogyakarta itu. Ia mengatakan banyak kisah dalam hijrahnya jadi mu'alaf, namun yang prinsip dari perjalanan itu adalah dia menemukan Islam merupakan agama yang paling benar. Saya bersyukur ketika saya masuk Islam ada yang memusuhi, ada yang menjahati. Kalau saya enggak pernah merasakan terhina dihinakan, bagaimana saya tahu kasih sayang Allah, ujarnya. Di kesempatan yang sama ia mengisahkan dulunya dia adalah pengusaha yang merantau di Kalimantan. Awalnya dia mengenal dan mendalami Islam awalnya dari coba-coba gitu, apalagi dia adalah penginjil gitu. Kala itu dirinya penasaran, misalnya dalam agama sebelumnya kan mengimani Yesus sebagai Roh Kudus. Nah, ternyata setelah mempelajari Al-Quran, Roh Kudus itu bukan, adalah malaikat Jibril. Sebagai penginjil, Kohani terdorong untuk menemukan apa kelemahan Al-Quran. Dia mencoba menemukan kontraksi di dalam Al-Quran. Hasilnya, Kohani malah menemukan bahwa Al-Quran tak ada kontradiksinya. Ia pun kemudian mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat di Mojokerto, Jawa Timur pada Februari 2013. Alasannya waktu itu mu'alaf di Mojokerto adalah karena bakal menikahi calon istrinya yang beralamat di Mojokerto. Keputusannya masuk Islam itu ditentang keluarganya, termasuk yang kencang melawannya adalah ibunda. Pengakuannya Kohani, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan disaksikan oleh ibundanya. Sang ibu memendam amarah kepadanya hingga memelototi Kohani saat bersyahadat. Ia mengaku awalnya dijauhi keluarga dan kerabat. Hubungan awalnya dengan keluarga, ya yang namanya orang pindah agama itu otomatis orang terdekat kaget dan nggak setuju itu pasti, kata Kohani yang mendirikan Mu'alaf Center Indonesia dikutip dari kanal YouTube Rasil TV. Namun saat mendalami Islam di masa awal, Kohani teringat ajaran Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Makanya meski ditentang oleh keluarganya, Kohani tidak membalas serupa. Islam mengajari kita ketika orang kontra dengan pilihan kita, mengeras dan jangan lakukan hal tidak baik. Itulah Islam. Bagaimana Nabi dulu dakwah di Taif, dilempari batu sampai berdarah, nggak melawan,
ujarnya. Pada awal mu'alaf pun, Kohani mendapat pertentangan di keluarga. Selain ibunya, adiknya yang merupakan aktivis gereja pun memusuhinya. Dia mengakui gara-gara mu'alaf, dia diperlakukan berbeda oleh ibundanya dibanding dengan adiknya. Kala itu, Kohani maklum saja, karena di mata ibu dan adiknya, dia telah mengkhianati Tuhan sebelumnya. Namun demikian, dengan menunjukkan Islam yang ramah, lambat laun keluarganya sikapnya melunak. Dulunya anti dengan Islam, kini mulai terbuka dan berubah citranya terhadap Islam. Sekarang mereka akhirnya paham, saya nggak melawan dengan hakimi balik karena meneladani seperti Rasulullah. Kita doakan nanti mereka mengenal Islam seperti saya. Kalau balas dengan kasar, apa bedanya kita dengan mereka? Di mana letak rahmatan lil alamin, ujarnya. Salah satu bukti kalau keluarganya mulai tak takut dengan Islam yakni ibundanya. Suatu waktu, Kohani mengajak ibunya masuk ke Masjid Asy-Syidik di Cikeas yang ia kelola dan dibangun dari donatur muslim. Ibunya takjub dengan semangat beragamanya Kohani. Ibu saya undang salah satunya ke Masjid Asy-Syidik karena banyak non-muslim yang merasa takut masuk masjid. Wah, uangmu banyak ya, bangun masjid megah. Saya jawab, bukan, ini dari Allah. Ibu saya bilang, ternyata masjid itu enak ya. Aku heran, orang sudah ke masjid kelakuannya beda, ujar Kohani mengisahkan. Kohani pun akhirnya bisa membuktikan berislam dengan kasih sayang. Ia menceritakan ibunya kini malah senang. Dia bilang, mama bangga punya anak kayak kamu. Ternyata Islam mengubah kamu jadi lebih baik, ujar Kohani. Demikian kabar dari Embun Iman yang kami petik dari suarariau.id. Semoga kabar ini bermanfaat dan menjadi hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Embun Iman Channel. Baik didengar, bagus ditonton. Ikuti kabar di Embun Iman.